Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berjumpa bersama saya lagi, Izzuddin Al-Qassam, di channel kami Keluarga Al-Qassam ya. Insyaallah hari ini kita akan coba melihat-lihat kondisi Arafah ya, tempat jamaah haji wukuf. Dan hari ini juga kita mendapatkan kabar yang menyedihkan, yaitu Indonesia telah mengambil keputusan bahwasannya haji pada tahun ini 1441 Hijriah atau 2020 ditangguhkan atau ditiadakan ya, baik dia kuota maupun yang non kuota. Oleh sebab itu, ini adalah kabar yang menyedihkan. Qadarullah wa masya'a fa'al. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita ya, dan semoga nantinya wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat perjalanan kita dan bagaimana kondisi Arafah pada saat ini ya, di mana tidak ada jamaah sama sekali. Kita akan lihat di perjalanan kita pada hari ini. Ya, sekarang kita di perjalanan menuju ke Arafah. Di sebelah kanan kita ada Masjid Ar-Rajihi ya, Aisyah Ar-Rajihi, salah satu pemilik bank terbesar di Arab Saudi. Dan sebelah kiri kita ini ada taman ya, tamannya udah masih ditutup hingga sekarang, sejak awal corona hingga sekarang masih ditutup. Kita sudah dekat sekali dari Padang Arafah ya. Di sebelah kanan kita lihat ada pelang berwarna kuning bertuliskan Bidayatul Arafah, Bidayatul Arafat ya, permulaan tanah Arafah atau wilayah Arafah, tempat wukuf jamaah haji tanggal 9 Zulhijjah. Nah, jadi di pagar depan kita ini adalah wilayah Arafah. Ketika jamaah haji wukuf, maka mereka harus benar-benar memastikan dirinya berada di wilayah Arafah, karena Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah ya, haji itu inti ibadahnya adalah wukuf di Arafah ya. Apabila kita melanggar atau wukuf di luar dari tanah Arafah, maka hajinya tidak sah dan dia harus mengulang di tahun kemudian ya. Inilah kondisi Arafah pada saat ini. Tidak ada jamaah ya, karena ini bukan musim haji. Ini hanya penuh ketika musim haji saja. Inilah suasananya, banyak pepohonan ya. Bisa dilihat lebih jelas lagi tanda pelangnya warna kuning. Nah, Arafah start here. Okay. Kita akan coba menuju ke Jabal Rahmah ya. Kita akan coba menuju ke Jabal Rahmah. Apakah saya tahu jalannya atau tidak, sambil kita cari-cari petunjuk. Oke. Inilah Masjid Namirah. Kita lihat Masjid Namirah. Masjid ini terbagi menjadi dua ya guys. Setengahnya atau ada sebagian yang berada di tanah Arafah dan sebagian lagi berada di luar tanah Arafah. Jadi ketika wukuf kita harus benar-benar memastikan diri kita berada di bagian masjid yang wilayah Arafah ya. Ini ada pelangnya di sini. Nah, membelah masjid. Oleh sebab itu sebagian masjid ini berada di wilayah Arafah dan sebagiannya tidak. Inilah kondisinya. Masjid ini hanya dibuka sekali setahun ya, ketika wukuf di Arafah. Ya, ini jadi Masjid Namirah ya. Dan ini adalah tanda pembatasnya. Arafah start here. Kalau tidak salah di dalam juga mungkin ada tandanya ya. Saya belum pernah masuk karena ketika haji sangat padat, jadi tidak bisa masuk. Tapi inilah kondisinya. Nah, ini pembatas lama ya. Nah, gerbang lama ya. Peninggalan zaman dulu.
Ya, ini sekarang kita udah keluar dari Arafah. Saya mau coba mencari di mana Jabal Rahmah, tapi nggak ketemu karena kita tidak punya paket internet. Ya, kasihan. Jadi tidak bisa buka Google Map. Ya, sekarang akhirnya kita ketemu dengan Jabal Rahmah ya. Nah, depan kita inilah Jabal Rahmah, yang mana dulu Rasulullah SAW pernah wukuf di sekitar sini. Kita lihat sepertinya ada pengunjung ya, ada pengunjung orang-orang Arab, ada berkunjung. Lagi sepi. Biasa sini penuh sekali ya, musim umroh pun sangat penuh karena banyak jamaah umroh menggunakan bus ke sini ketika city tour atau ketika ziarah. Nah, inilah keadaannya. Terus kita dari sana di lawan matahari. Saudaraku seiman, sekarang kita berada di Jabal Rahmah ya. Banyak sekali anggapan-anggapan jamaah haji terutama dari Indonesia, Asia Tenggara, yang paling banyak memiliki anggapan-anggapan yang tidak berdasar ya, seperti menulis sesuatu di bebatuan di sini ya, menulis nama dia dan jodohnya, kemudian menaruh foto di sini ya, padahal Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti ini. Bahkan para sahabat, para tabi'in, dan para pendahulu kita tidak ada yang pernah melakukan hal-hal seperti ini. Bisa kita baca ya, anjuran di sini tertulis ada beberapa bahasa, ada bahasa Turki, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada bahasa Urdu ya, dan juga ada bahasa Indonesia. Kita baca ya, saudaraku. Nabimu yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendatangi tempat ini kecuali di hari Arafah, dan beliau tidak mendaki bukitnya. Beliau bersabda, Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf ya. Jadi ketika wukuf, jadi tidak hanya berada di Jabal Rahmah ya, tempat wukuf itu seluruhnya ada Arafah. Arafah seluruhnya adalah tempat untuk berwukuf. Jadi tidak ada pengambilan suatu tempat khusus untuk berwukuf ya. Kita lanjutkan. Nabi SAW tidak memerintahkan mengusap-usap sesuatu pun dari bukit maupun pepohonannya yang ada di Arafah, ataupun membuat iklan padanya. Beliau juga tidak sholat di atas bukit, tidak menulis di batu, dan tidak membangun sesuatu di atasnya ya, membangun bangunan sesuatu di atas bukit. Maka wahai jamaah haji, ikutilah sunnah Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara bermanasik haji ya. Itulah yang bisa kita lihat, ada pengunjung orang Arab yang mungkin selesai lockdown mereka pun refreshing ya di tempat. Mungkin kita bisa daki ya untuk melihat pemandangan dari atas. Seperti ini adalah kekeliruan yang banyak dilakukan dengan menulis nama-nama ya. Kita bisa lihat di sini ada nama Mandiki, ada nama Putra ya. Putra ini Indonesia banget dah. Ini Arab, nggak tahu ini Arab mana. Beginilah kondisi bebatuannya, ditulisin macam-macam, pakai lop-lop segala, Jeki. Apa ini? Wah, ada Viara, Hanke, Hansa, Cahaya, Lop, Soleh. Subhanallah, shada. Kita mendaki hanya untuk melihat pemandangannya ya, bukan untuk niat yang lain. Nah, kita bisa lihat ada foto. Wah, tapi harus sensor nanti ya. Kita sensor mukanya. Ada foto guys, aduh, foto keluarga sayang sekali. Ada banyak foto nih, ada
foto orang. Nah, itu lagi foto. Itu juga tulisan orang. Inilah suasana Arafah yang dilihat dari atas. Nah, semua pelang-pelang kuning di sana adalah batas akhir dari padang Arafah. Jadi jangan sampai kita lewat dari batas tersebut ketika sedang wukuf. Kita bisa lihat juga banyak sekali rangka tenda ya yang dipasang. Itu adalah tenda-tenda di Arafah untuk melaksanakan wukuf. Kita belum tahu kabar terakhir atau kabar yang akan nanti diambil oleh Kerajaan Arab Saudi tentang haji, apakah tetap diadakan dengan pengecualian warga Arab Saudi saja atau ada negara yang lain, atau bahkan hanya dikhususkan untuk warga Mekah dan siapa yang berada di dalamnya, atau hanya khusus kerajaan atau undangan-undangan. Maka kita belum tahu sampai nanti raja mengambil keputusan terkait hal ini. Ya, kemudian di atas tugu ini atau di atas puncak Jabal Rahmah ini disebut yang dibangun. Kemudian di sini pun ditulis ya bagian dari kesalahan jamaah haji, karena jamaah haji itu sering sekali melakukan kesalahan-kesalahan ini. Ya, seperti mengusap-usap tembok, kemudian menulisnya, kemudian menciumnya. Ada juga yang sholat di sini, ya, mengkhususkan sholat di padang Arafah. Ini adalah sesuatu yang keliru. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita bimbingannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekian video kita pada hari ini. Beginilah kondisi terkini di padang Arafah, ya, tanggal 10 Syawal, 10 hari setelah Idul Fitri. Kita bisa lihat kondisinya sepi. Persiapan kita bisa lihat banyak sekali proyek-proyek di jalan ya. Kita tahu proyek apa, dan juga pendirian rangka tenda-tenda yang ada di sana. Kita masih belum tahu sampai nanti kerajaan mengambil keputusan. Ya, sekian video kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah corona ini agar kita bisa kembali ke dalam tanah kehidupan yang normal. Ya, jangan lupa like, share dan subscribe, karena subscribe itu membantu kami untuk lebih semangat lagi membuat video